Horas! Horas, selamat datang di Mangulosi YouTube channel. Sada, dua, Mangulosi YouTube channel adalah akun YouTube yang berisi informasi, edukasi tentang adat dan kebudayaan orang Batak. Jadi di sini kita akan belajar bersama tentang identitas kita sebagai orang Batak. Yes, betul. Jadi kita belajar tentang adat istiadat, tentang budaya dan warisan leluhur kita sebagai orang Batak. Bener Terkhusus Batak Toba ya, Fit. Iya. Dan di sini kita nggak mau menggurui, tapi kita di sini hanya untuk sekedar sharing. Belajar bersama. Ya, kita ngajak teman-teman semua untuk belajar bersama dan ingin tahu lebih banyak ya. Buat teman-teman yang ingin tahu lebih banyak, mungkin kita bisa kasih sedikit beberapa edukasi atau informasi yang bisa teman-teman jadi tahu gitu, yang tadinya nggak tahu gitu. Harapannya sih seperti itu. Di episode kali ini kita akan ngebahas, ini adalah hal yang penting banget dan sangat-sangat melekat erat gitu ya dengan kehidupan orang Batak. Bener banget. Selain erat dengan kehidupan juga, ini selalu dipakai lah gitu ya. Yes, betul. Dan filosofinya dalam gitu. Jadi kita perlu memahami makna-makna dari yang mau kita jelasin setelah ini. Yaitu adalah Ulos Batak. Jadi kita ingin jelasin beberapa jenis ulos doang, nggak semua. Jadi karena ulos tuh sangat banyak, kita ingin jelasin 7 yang kita rasa populer lah gitu. Ya. Karena kalau misalnya tuh semuanya kita bahas, itu tuh kayak bakalan gak selesai-selesai Bener. kali ya videonya. Karena kamu tahu gak sih, Fit, ada satu peneliti orang bule nih ya dari luar. Dia kalau nggak salah berkebangsaan Belanda. Dia dari Leiden University, dia pernah meneliti ulos di tanah Batak. Dari nggak bisa bahasa Batak, bahasa Indonesia, sampai dia pernah tinggal 30 tahun lamanya di tanah Batak. Wow. Untuk meneliti tentang ulos dan berbagai macam tentang ulos. Dia sampai akhirnya sedikit banyak fasih gitu bahasa Batak. Kayak aku kalah deh. Dan nggak Gitu. mungkin juga kan kita ngebahas dia aja neliti 30 tahun gitu. Betul, detailin kita semua. bahas, kita nggak detailin semua. Jadi kita akan ngebahas 7 yang paling populer ya. Nah, sebelum kita bahas, kita pengen tahu dulu dong. Kira-kira makna ulos tuh apa sih, Kak? Ya, kalau makna ulos dalam sejarahnya itu, dulu nenek moyang suku Batak itu tuh mengenal ada 3 sumber kehangatan, yaitu matahari, api, dan ulos. Kenapa ulos? Karena awalnya dulu tuh dijadiin selimut gitu, jadi bener. penghangat badan. Karena kan dulu kan yang orang-orang yang tinggal di tanah Batak atau di kampung kan suasana tuh masih dingin gitu kan, terutama apalagi yang mungkin kayak David gitu ya, dari Humbang Hasundutan ya, yang memang kebanyakan kawasannya tuh dingin gitu. Dingin bet lah. Dingin bet lah. Pokoknya kayak Samosir, Pulau Daerah Toba. danau lah gitu. Sekitaran Daerah danau. danau, sekitaran danau tuh memang dingin. Jadi kenapa ulos adalah salah satu sumber kehangatan orang Batak, karena memang dijadikan selimut. Tapi lama kelamaan ulos tuh digemari orang banyak, gak cuma buat selimut tapi juga pakaian. Makanya kenapa tradisional khas Batak ini dikenal dengan berbagai coraknya dan juga berbagai kebutuhan ya, baik fashion, pakaian ataupun pernak-pernik lainnya gitu. Jadi seiring berjalannya waktu nggak cuma dijadiin pakaian, tapi juga ada banyak sih produk-produk yang terbuat dari ulos. Mungkin kayak taplak meja, Bener banget. terus tas, sepatu, terus mungkin sampai sekarang kayak ada masker ulos juga gitu. Jadi Banyak kayak kerajinan lah gitu ya. yes, banyak kerajinan dari ulos karena memang jadinya itu melekat banget. Dan nggak cuman itu, ulos juga adalah perlambang adat gitu. Iya benar. Perlambang Dan adat. menurut fungsinya, menurut buku Dalihan Natolu ini, Ya. yang pertama itu sebagai pelambang adat, Ya. yang tadi sebagai untuk acara-acara adat seperti itu, Betul. yang kedua sebagai pakaian, yang ketiga sebagai selendang atau biasa sampai-sampai gitu. Kalau orang Batak bilang Hande-hande gitu ya. sebagai sabuk, biasa Oke. di pinggang, Iya, kayak Benar. ikat pinggang gitu. sebagai gendongan atau Parompa, parompa, iya. dan yang terakhir adalah sebagai selimut yang tadi. Oh. Jadi sebagai selimut juga masih digunakan lah gitu untuk Iya. penghangat gitu. Penghangat ya, karena Benar memang banget. biasanya
Ulos itu kain tenun yang memang tebal gitu ya. Jadi emang anget, atau misalnya kayak ya kalau misalnya dipakai di Jakarta agak panas sih emang gitu. Kalau di daerah Toba ya cukup menghangatkan lah gitu. Yes, betul. Tapi seiring berjalannya waktu, orang Batak itu bangga banget sama ulos. Bahkan ulos itu kayak jadi identitas budaya kita gitu loh. Dan biasa juga dikasih buat, kadang dikasih sama orang-orang tertentu nggak sih, Kak? Iya, dikasih untuk orang-orang tertentu. Misalnya Betul. nih, waktu Jokowi datang dikasih, Hmm. waktu Raja Belanda datang ke Toba juga dikasih ulos Dikasih kan? ulos, diulosin. Jadi itu tuh memang ulos itu memiliki lambang, atau memberikan ulos atau mengulosi itu mempunyai apa ya, simbol penghormatan dan kasih sayang atau bahkan restu. Jadi kalau misalnya ada tokoh-tokoh politik yang ingin berkampanye, diulosin juga Iya, gitu. benar. Itu sebenarnya tanda dukungan, tanda restu, tanda penghormatan dan tanda kasih sayang. Kira-kira begitu. Bener banget. Oke Kak, langsung saja kita coba. Langsung saja kita akan Jelasin lah. jelasin kira-kira ada beberapa macam ulos yang dibagi menurut motifnya ya. Benar. Yang pertama adalah Ulos ulos sadum. sadum. Jadi apa sih Kak ulos sadum nih Kak? Nah, jadi ulos sadum ini identik, sebenarnya sih paling banyak banget kalau kamu temui itu warnanya tuh merah, merah. Nggak cuma merah marun, ini kan merah marun ya. Merah cerah. Merah cerah tuh juga banyak banget. Ciri khas ulos sadum ini tuh rame gitu ya motifnya ya. Terus bergaris, karena ada garisnya gitu di kanan sama kirinya gitu. Untuk kegunaannya sendiri biasa digunakan buat apa Kak? Ya. Ulos sadum. Nah, ulos sadum ini sih ini sebagai kayak simbol sukacita. Kasih kalau misalnya untuk penyemangat atau motivasi kepada sebuah keluarga gitu agar tetap bersukacita menjalankan hari-harinya. Kira-kira begitu sih dari ulos sadum ini ya. Nah, ulos sadum ini juga dikenal kayak banyak dipakai juga sama remaja-remaja putri ya, para wanita gitu yang banyak menggunakan sadum gitu. Buat nari-nari biasanya gitu ya? Ya, penari-penari Oh, betul. bener. Biasanya juga pakainya ulos sadum. Oke. Jadi itu sedikit banyak tentang Ulos ulos sadum. Ya, kalau teman-teman mungkin memiliki pengetahuan atau misalnya tambahan informasi mengenai ulos sadum, boleh banget dikasih tahu ke kita, ditambahin ceritanya gitu ya. Oke. Guys, langsung ketik di kolom komentar. Lanjut. Next, yang kedua adalah Ulos ragi hotang. Jadi kalau ulos ragi hotang nih maknanya apa sih Kak? Nah, kalau ulos ragi hotang ini, kalau misalnya dilihat dari motifnya itu tuh, dia tuh kayak garis-garis. Ulos ragi hotang itu memiliki corak rotan katanya. Nah, Dan makanya kenapa garis-garis. Hotang juga kalau nggak salah artinya rotan juga ya? Oh, gitu ya. Hotang itu artinya rotan. Nah, jadi filosofinya sendiri adalah kayak mengikat rotan yang kuat gitu, yang mengakar kuat. Karena ulos ragi hotang ini adalah jenis ulos yang diberikan kepada hela atau dari orang tua perempuan ke menantu laki-lakinya pada saat pernikahan adat. Itu pakainya ulos ragi hotang. Makanya kenapa filosofi dari ulos ragi hotang ini sendiri memiliki simbol doa supaya Selalu mengakar erat lah, kuat, gitu ya. erat, mengakar kuat seperti rotan, akar rotan yang memang mengikat gitu ya, Benar banget. secara batin agar hidup rukun dalam kehidupan pernikahannya. Kira-kira itu simbol doa, simbol restu dan juga harapan lah ya dari orang tuanya. Dan Jadi kita menjadi juga filosofi dari ragi hotang ini. Kita juga udah tahu manfaat dari ulos ragi hotang ini digunakan juga sebagai ulos hela ya Kak tadi ya? Ya, ulos hela. Dan seringkali ulos ragi hotang ini adalah motif yang digunakan oleh laki-laki gitu. Kayak aku jarang sih, dan makanya hampir nggak pernah melihat Cewek ya? cewek memakai ulos Benar, ragi benar. hotang karena memang ini hela gitu, kayak laki-laki gitu. Bener. Kita lanjut bahas ulos yang selanjutnya. Dan yang ketiga adalah Ulos Sibolang. Ya. Jadi kalau aku baca-baca sih Kak, ulos Sibolang ini dia dipakai untuk simbol duka cita seperti itu. Nah, memang banyak sekali ya orang yang kayaknya tuh salah kaprah gitu ya, karena ternyata ulos Sibolang itu bukan simbol duka cita, dan memang tidak ada satu jenis ulos pun yang bisa kita bilang tuh ulos duka cita, karena nggak ada. Jadi ulos itu sebenarnya general aja ya gitu. Tapi memang jenis ulos yang Sibolang ini kenapa namanya Sibolang adalah karena dari asal kata mambulang-bulangi. Membulang-bulangi. Membulang-bulangi yang artinya adalah menghormati
arti namanya itu membulang-bulang itu menghormati ya? Ya, ulos ini bisa dipakai pada saat duka cita maupun sukacita. Nah, jadi ulos Sibolang ini zaman sekarang tuh sering banget dimaknakan sebagai simbol duka cita. Kenapa? Karena memang ulos ini biasanya dipakai gitu ya sebagai ulos saput. Jadi ulos saput itu untuk orang dewasa yang meninggal tapi belum punya cucu. Atau bisa juga dipakai biasanya tuh untuk ulos tujung. Ulos tujung itu untuk janda atau duda yang biasanya ditinggal mati oleh pasangannya. Jadi untuk janda yang ditinggal sama suaminya atau duda yang ditinggal mati sama istrinya. Begitu. Ulos Sibolang ini pun memang juga dipakai oleh keluarga dekat dari almarhum gitu yang ditinggal mati. Biasanya memang ulos Sibolang inilah yang dipakai. Nah, tapi kalau balik lagi melihat makna filosofisnya secara arti, si bulang-bulang tadi yang membulang-bulangi tadi, itu kan artinya memang penghormatan atau menghormati gitu ya. Jadi memang ulos ini dipakai bukan simbol duka cita tapi lebih kepada simbol penghormatan. Begitu. Jadi memang bisa dipakai dalam acara duka cita maupun sukacita. Jadi nggak ada tuh ulos duka cita atau ulos sedih atau ulos kematian, itu nggak ada. Tapi ini bisa dipakai di duka cita maupun sukacita. Jadi sebagai kita simbol penghormatan ingin gitu ya? sebagai simbol penghormatan. Jadi kita ingin meluruskan juga ya, karena banyak yang salah kaprah menyebut bahwa ulos Sibolang adalah simbol ulos duka cita gitu. Karena nggak ada ulos yang diciptakan untuk hanya kematian saja gitu, nggak ada gitu. Selain itu juga banyak ditemukan foto dari beberapa literatur sejarah yang memuat ulos jenis Sibolang ini juga dikenakan sebagai pakaian sehari-hari. Nah, dulunya itu bahkan ulos ini juga bisa diberikan sebagai ulos pasamot loh. Oh ya? Iya, jadi orang tua pengantin perempuan memberikan kepada orang tua pengantin laki-lakinya, itu ayah laki-lakinya itu ulos pasamot, yaitu ulos Sibolang ini gitu dalam suatu pesta perkawinan. Nah, itu kebiasaan orang dulu ya gitu ya. Nah, yang menjadi Sibolang yang menjadi penghormatan itu yang dari orang tua yang jadi ulos pasamot itu tua perempuan ke besannya gitu ya. Itu tuh ulos Sibolang Situlutuho namanya. Nah, nanti kita bahas ya, ada jenisnya lagi. Nanti kita bahas karena di selanjutnya ya, karena juga kita akan tampilin. Di zaman dulunya ini juga bisa dipakai sebagai ulos sela, ulos yang diberikan kepada menantu laki-laki. Dengan harapan ia dapat berhati-hati dengan teman semarganya, dapat memahami siapa yang harus dihormati dan memberi hormat kepada semua kerabat istrinya ya, kayak filosofi berarti atau benar banget ya, artinya menghormati ya. Dalihana Tolu. Jadi memang benar banget artinya adalah menghormati begitu. Jadi kita hari ini belajar ternyata ulos Sibolang ini bukan dimaknakan sebagai simbol duka cita. Ya. Ternyata dalam artinya adalah membulang-bulangi yang artinya menghormati. Jadi tidak hanya duka cita, sukacita juga. Yang penting maknanya menghormati seperti itu. Dan makanya kenapa keluarga inti kadang kalau misal di upacara kematian keluarga inti memakai Sibolang karena memang menghormati almarhum. Benar banget. Gitu guys. Kalau gitu kita langsung next ke ulos berikutnya ya. Oh ya, sejak tanggal 17 Oktober 2014 lalu, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga telah menetapkan kain ulos sebagai warisan budaya tak benda, sehingga setiap tanggal 17 Oktober kita peringati sebagai Hari Ulos Nasional. Sekian dulu episode kali ini, dan kita lanjut ke episode berikutnya ya.